Sobat cocot pidalku yang tercinta dimanapun Anda berada, sekarang ini kita akan bahas cerita baru lagi yang menceritakan seorang kultivator yang terisekai di dunia para pahlawan. Dan mereka pun bertarung habis-habisan. Tapi manhwa ini juga sangat lucu guys. Oke, kita langsung saja cerit cerut. Cerita diawali dengan seorang pemuda berjubah berada di langit dengan banyak pedang dan tampak gagah. Di sisi lain terlihat sebuah helikopter dan ternyata di sana ada reporter dan kang syuting. Mereka pun berkata, "Apa kamu bisa merekamnya? Ini siaran langsung ke seluruh dunia." Oke bos, sudah mulai merekam." Di sana kamera sudah mengarah ke laki-laki yang terbang tadi dan reporter pun berkata, "Halo semuanya, 2 jam sebelumnya muncul orang aneh di langit kota NY. Orang berambut panjang itu mengenakan pakaian aneh. Dia menatap ke jiwamu seperti yang iblis lakukan." Sambil lelaki itu melirik, reporter berkata, "Kami tidak tahu dari mana dia berasal, tapi dia diketahui sudah mengalahkan 26 pahlawan dalam 2 jam terakhir." Sedangkan di kantor terlihat banyak pekerja dan seorang berkata, "Ini sudah berabad-abad lamanya sejak kemunculan pahlawan pertama. Karena itu kekuatan jahat menurun drastis dan sulit bisa melihat pemandangan ini di zaman sekarang. Kita harus berterima kasih pada orang misterius ini, memberi semangat dia, dan kita harus memberi semangat pada para pahlawan kita juga." Sedangkan di tempat lain, sepasang muda-mudi melihat televisi dan TV pun menyiarkan, "Apakah keadilan akan menang melawan kejahatan lagi?" Ini BB News yang menyiarkan ini. Untuk tahu lebih jauh tentang ini, follow akun kita di blukuduk. Dan terlihat seorang pahlawan peringkat A, yaitu Plastic Man. Dia loncat dari pesawat dan berubah dengan meluncur sangat cepat di atas langit biru di sana, dan turun dan meledak di atas satelit dekat sana. Asap tebal menyelimuti tempat tersebut. Terlihat bayangan Plastic Man di sana dengan hitungan 20, 40, 70, 90 dan berhasil dimulai. Terlihat di sana Plastic Man dengan keren dan gagah sedang berdiri tegak dengan kostum ala-ala superhero di film-film. Dan reporter di dalam helikopter berkata, "Ini sudah setengah jam, pahlawan mana yang akan menantang pria ini?" Lalu selepew, cahaya dengan cepat melewati helikopter tadi dan berhenti. Lalu reporter pun berkata, "Itu Plastic Man, pahlawan peringkat A. Plastic Man datang untuk menantang." Sambil siaran langsung mereka berkata, "Para penonton, pahlawan peringkat A Plastic Man datang untuk menantang." Aku tidak pernah berpikir yang selanjutnya adalah pahlawan yang masuk dalam daftar 5 pahlawan peringkat A teratas di dunia. Plastic Man punya potensi hebat sejak dia debut. Aku bilang pria aneh ini sudah tamat riwayatnya. Lalu mereka berdua berhadapan di langit untuk bertarung. Dan reporter berkata lagi, "Ayo heningkan cipta selama 3 detik untuk pria ini, dan berharap Plastic Man tidak terlalu keras padanya." Sambil menghadap memberi salam kepada Plastic Man, orang itu berkata, "Aku ketua sekte Tenjin dari benua Swan. Apakah kamu tidak keberatan memberitahuku di mana aku berada, Tuan?" Tapi Plastic Man malah berkata, "Tingkatkan kekuatan armornya." Dan notif pun muncul berbunyi, "Silakan masukkan jumlah kekuatan." Dan Plastic Man pun berkata, "Kekuatan maksimum." Terlihat Plastic Man akan menyerang pria itu dengan energi yang besar. Lalu reporter berkata, "Oh Tuhan, Plastic Man langsung habis-habisan." Setelah meningkatkan kekuatan armornya, dia memusatkan semua kekuatan ke tangannya. Ini pasti serangannya. Dan terlihat Plastic Man dengan tenaga dahsyatnya berusaha akan menyerang. Dan reporter berkata, "Pemirsa, satu tinju ini bisa menembus 300 meter ke tanah. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari ini. Tampaknya orang itu akan berakhir sekarang." Dan pemuda berjubah itu berkata, "Tuan, apa kau berbicara bahasa manusia?" Dan Plastic Man berkata juga, "Selalu ada pola dalam pertarungan. Seseorang yang mati mengerikan adalah orang yang banyak bicara." Sambil anjang-anjang akan menyerang, Plastic Man berkata lagi, "Apa kamu tahu bagaimana orang
orang yang bertarung denganku tepar, itu karena aku tidak pernah bicara omong kosong. Sambil melesat cepat ke arah pemuda berjubah itu tadi. Dan dengan pukulan membaranya, dia hampir menyentuh pemuda berjubah itu. Dan jebret, plastik man terkena pukulan cepat dari orang itu dan berkata, "Kamu terlalu banyak bicara." Plastik man pun terjatuh dengan satu pukulan saja, guys. Lalu pria berjubah diam dan berkata, "Aku hanya menanyakan arah. Kenapa mereka semua cari mati?" Reporter di dalam helikopternya pun kaget tercengang berkata, Dia kalah." Sambil umbelnya yang meler dan sambil merekam lagi dia berkata, "Cepat panggil ambulan, cepat, plastik man jatuh. Orang itu dia sangat kuat dan terlalu kuat. Faktanya dia mengalahkan plastik man dengan satu pukulan saja. Para penonton sekalian, kedamaian kita akan berakhir. Penjahat terkuat di dunia sudah muncul." Dan terlihat flashback beberapa abad yang lalu. Bumi masih diselimuti dengan kegelapan. Banyak monster aneh dan ilmuwan gila muncul di dunia. Mereka mengamuk menyebabkan kehancuran di seluruh dunia hingga kemunculan para pahlawan. Mereka, setidaknya para pahlawan bisa mengalahkan para penjahat dengan tekad mereka. Tahun berlalu, dunia akhirnya damai dan para pahlawan pun pensiun dari sorotan. Sisanya monster menjadi binatang piaraan para pahlawan, dan bahkan ada beberapa pahlawan harus bekerja untuk bertahan di hidup. Lalu terlihat Kang Soteng menunjukkan ke arah sesuatu dan berkata, "Hentikan narasi sialan itu. Apa itu dia seperti yang kukira?" Terlihat pemuda berjubah ditatangi seseorang pahlawan lagi, dan ternyata itu adalah pahlawan S. Macho Man. Reporter berteriak, "Para penonton sekalian, ini pahlawan peringkat S. Macho Man sudah tiba. Dia pahlawan peringkat S. Dia tidak muncul dengan mudah. Karena dia muncul di sini, pertarungan akan jadi sangat menarik." Kang Soteng berkata, Hei, berhenti bernarasi. Kau menghalangi kameraku." Sedangkan di sana Macho Man dan pemuda berjubah sudah berhadapan untuk bertarung. Dan pemuda berjubah berkata, "Datang yang lain lagi." Lalu Macho Man berkata, "Aku selalu berpegang pada prinsipku untuk tak bicara omong kosong saat bertarung. Jadi to the point saja, kamu tak sebanding denganku. Aku mengakui kekuatanmu setelah melihat mengalahkan Plastic Man. Tapi kita tidak di tingkatan yang sama. Jika kau setuju jadi binatang peliharaanku, peringkatku akan naik. Ini bisa membuat kita terhindar dari masalah." Dan reporter pun kaget berkata, "Apa kalian dengar itu semuanya?" Macho Man menawarkan dia sebuah penawaran langsung. Tampaknya Macho Man tidak berencana menyerang, tapi membawa dia sebagai binatang peliharaan. Pemuda berjubah itu berkata, "Binatang peliharaan? Apa maksudmu, Tuan? Aku menyesal memberitahumu bahwa aku tidak tertarik pada sesama jenis." Lalu Macho Man bengong berkata, "Keputusanmu tidak cerdas." Dan Macho Man berniat menyerang dengan niat yang membunuh dengan sangat kuat. Reporter berteriak, "Pria itu menolak tawaran Macho Man. Apa ini aura yang dipancarkan dari Macho Man? Bahkan helikopter tidak bisa mendekat." Dan Macho Man berkata, "Karena kamu sangat tidak pintar, ini harusnya selesai dengan mudah." Dan pria berjubah berkata, "Apa rencanamu?" Macho Man berkata lagi sambil melesat cepat ke arah pria berjubah, "Aku akan menghajarmu hingga kau tunduk." Pukulan Macho Man yang dahsyat mengarah ke arah muka pria berjubah dan jebret. Macho Man malah terkena pukulan telak di perutnya. Pukulan yang sangat pelan tapi dahsyat hingga membuat Macho Man pakaiannya pun sobek bolong, dan Macho Man hingga tak sadar dan terpental ke arah helikopter tadi, dan jebret, helikopter pun meledak terkena hantaman tubuh Macho Man yang tadi, dan tubuh Macho Man pun masih terpental jauh lagi menabrak gedung hingga gedung itu hancur dan Macho Man tepar terkalahkan. Terlihat pria berjubah hitam pun melayang diam di langit dan ia berkata, "Ternyata benar ada beberapa orang dengan hobi aneh, tidak peduli di dunia manapun." Dan dia pun cepat pergi secepat kilat. Dan reporter
Dan Kang Soteng sambil menggunakan parasut menyiarkan berkata, "Para penonton, aku tidak bisa melihat apapun. Helikopter kami juga hancur. Orang itu menghilang dari pandangan kami. Apa yang barusan terjadi dan di mana Machoman?" Dan terlihat langit sudah mulai malam dan bersambung.